Kisah ini dibuka dengan Arka, seorang ksatria tengkorak yang kekuatannya udah kelewat batas alias overpower. Dia cuma punya satu keinginan, yaitu hidup santai sebagai tentara bayaran di dunia fantasi abad pertengahan. Padahal sebelum terakhir kembali jadi tengkorak sakti mandraguna dengan jira level mitos, hidupnya di bumi sebagai seorang gamer penggila gulat itu luar biasa ngebosenin. Saking biasanya, gak ada yang menarik gitu buat diceritain. Makanya saat tiba-tiba ia terbangun sebagai karakter gamenya di dunia anta beranta, Arka langsung girang ngecek semua skillnya yang seabrek. Tapi kegembiraannya itu nggak bertahan lama. Begitu melihat pantulan dirinya di sungai, dia baru sadar wajahnya udah lenyap, hanya menyisakan tengkorak kosong, persis seperti avatar yang dia ciptain. Setelah syok sesaat, dia pun mutusin buat lanjut hidup dan berjalan ke kota terdekat. Di sana, ia menemukan fakta konyol. Ternyata jadi tengkorak pun bisa keroncongan. Akhirnya demi mengisi perut dan mendapatkan status yang jelas, ia pun mendaftarkan diri ke guild tentara bayaran, memulai lembaran baru dalam hidupnya yang biasa aja. Suatu hari setelah menyelesaikan perburuan santai, hasilnya 2 babi hutan dan 1 orc, Arka melihat sebuah karavan diserang segerombolan bandit. Para pengawal sudah tewas dan kini mereka mengincar seorang gadis bangsawan muda. Tanpa buang waktu, Arka langsung berteleportasi ke belakang bos bandit. Dengan 1 ayunan pedang kilat, ia menebas kepala sang bos dan 2 anak buahnya sekaligus. Sisa bandit yang melihat itu tentu aja panik dan lari tunggang langgang. Namun, Arka tidak membiarkan mereka lolos. Dia menggunakan serangan jarak jauh, yaitu tebasan Wyvern yang secara efektif membebaskan mereka dari repotnya pengadilan dunia dengan tiket sekali jalan menuju akhirat. Meskipun kekuatannya udah seperti pakai cheat code, Arka sadar betul identitasnya sebagai tengkorak hidup bisa jadi masalah besar jika sampai ketahuan. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap low profile. Dan dia pun mengambil misi pertamanya sebagai pengawal seorang gadis yang ingin memetik tanaman obat. Awalnya si gadis kliennya itu agak kaget setengah mati yang lihat pengawalnya ini. Dalam benaknya, menyewa ksatria sekelas Arka untuk misi sederhana ini terlalu berlebihan. Ibaratnya menyewa Lamborghini hanya untuk jadi taksi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa nyaman dan bahkan asik mengajari Arka tentang berbagai jenis tanaman obat di sepanjang perjalanan. Di tengah hutan, Arka melihat seekor anak rubah berekor 9 yang terluka di semak-semak. Awalnya si rubah kecil itu sangat galak dan waspada. Tapi setelah Arka berhasil menangkap dan menyembuhkan lukanya dengan sihir, rubah itu pun langsung jinak dan memutuskan untuk mengikutinya. Arka di sini pun memberinya nama sebagai Ponta. Tak lama kemudian, mereka tiba di bagian hutan yang lebih dalam. Dari atas tebing, mereka menyaksikan pemandangan menakjubkan, yaitu sebatang pohon sakura putih yang sedang mekar sempurna seorang diri. Si gadis yang terlalu bersemangat untuk mengumpulkan bunga-bunga indah itu langsung menuruni tebing dan berlari ke arah pohon. Namun, Arka dan Ponta merasakan hawa keberadaan monster yang mengintai di sana. Sesosok monster mirip sepupu Godzilla, seekor basilik berkaki 6, muncul dari persembunyiannya. Melihat Mang Sampu di depannya, monster itu mengangkat kakinya, siap mengubah si gadis menjadi daging cincang. Beruntung, Arka dengan sigap menggunakan skill teleportasi jarak pendeknya, yaitu langkah dimensi, untuk menyelamatkan gadis itu tepat pada waktunya. Sang basilik kemudian menyemburkan napas beracun, tapi Arka kembali berteleportasi menghindar. Sambil terus bergerak, Arka dengan cepat mengkalkulasi jangkauan serangan monster itu dan memutuskan kalau pertarungan jarak dekat adalah pilihan terbaik. Dia di sini pun berhasil menahan serangan cakar si basilik. Namun, monster itu mengganti taktik dengan menggunakan lidahnya yang super panjang untuk menyerang. Arka terus-menerus menghindari setiap serangan hingga si basilik mulai tak sabar dan mempersiapkan serangan pamungkasnya, yaitu gelombang pembatuan yang akan mengubah semua makhluk hidup di sekitarnya menjadi batu. Dengan cepat, Arka merapalkan perisai suci, sebuah skill yang mampu menetralkan efek status apapun untuk melindungi dirinya dan juga si gadis. Kini, basilik itu semakin murka dan menyerang dengan lebih banyak lengan. Untuk sesaat, sang ksatria lapis baja itu mulai sedikit kewalahan. Merasa pertarungan ini tak boleh berlarut-larut, Arka akhirnya mengeluarkan salah satu jurus andalannya, yaitu penghakiman. Sebuah lingkaran si raksasa seketika muncul di bawah basilik, dan dari sana, Arka memanggil pedang petir segede gaban yang menyambar dari langit, yang langsung menghanguskan monster itu dalam sekejap.
Si gadis tentu aja terpana dan berpikir bahwa Arka pasti akan dilulukan sebagai pahlawan besar. Namun karena Arka sangat mendambakan hidup yang tenang, ia mintanya untuk merahasiakan kekuatannya yang luar biasa itu. Saat itu Arka sempat melihat sebuah cincin berwarna merah hitam di salah satu kaki basilik. Yang anehnya, itu langsung hancur berkeping-keping beberapa saat setelah monster itu mati. Setelah itu dalam perjalanan pulang, Arka melihat seekor babi hutan raksasa dan memutuskan untuk mentraktir seluruh penduduk desa dengan daging panggang malam itu. Setelah memburunya, ia membawa hasil buruannya ke desa. Dia mengatakan bahwa kulitnya boleh diambil oleh si gadis, sementara dagingnya untuk pesta seluruh warga. Tentu aja tindakannya ini langsung membuatnya jadi pahlawan lokal, dan dia kembali gagal dalam misinya untuk menjadi orang biasa. Tepat saat ia hendak meninggalkan desa, adik perempuan si gadis berlari menghampirinya dan memberikan sebuah mahkota bunga sebagai hadiah. Setelah itu, di malamnya saat berada di penginapan, Arka memandangi mahkota bunga tersebut. Hadiah sederhana itu menyadarkannya akan sesuatu yang lebih besar. Hidupnya kini bukan lagi sekedar tentang menyembunyikan kekuatan, tapi tentang melindungi senyuman orang-orang seperti mereka. Demi orang-orang yang mungkin membutuhkannya, ia bertekad untuk bekerja lebih keras mulai esok hari. Setelah pencerahan kecil yang didapatnya, Arka gak buang waktu dan langsung mengambil misi perburuan bandit. Dia melacak sekelompok pencuri dan penculik hingga ke sarang mereka yang ada di sebuah gua. Setelah meratakan seluruh komplotan itu, ia sekalian mengklaim harta karun yang mereka simpan. Namun, di tengah tumpukan emas ada sesuatu yang janggal, yaitu 2 kandang kosong yang terbuka dengan mangkuk makanan di depannya. Sebuah teka-teki kecil, tapi Arka memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. Baru aja Arka melangkah keluar dari gua sambil menenteng hasil jarahannya, seorang gadis berkerudung tiba-tiba menyerangnya dengan babi buta. Awalnya, Arka mengira ini sisa bandit yang lain, tapi dia langsung sadar kalau lawannya kali ini berbeda. Teknik pedang si gadis ini luar biasa. Serangannya lincah dan mematikan, nyaris mengimbangi kecepatannya si Arka. Di tengah duel sengit itu, Arka melihat telinga si gadis yang runcing dan langsung teringat. Ini adalah gadis elf yang pernah ia lihat di pasar beberapa hari yang lalu. Disinilah kesalahpahaman terjadi. Gadis bernama Ariane itu ternyata seorang pejuang elf yang sedang mati-matian melindungi kaumnya dari penculikan manusia. Dia mengira kalau Arka adalah bagian dari komplotan bandit. Ariane yang dibutakan oleh amarah langsung menyerang Arka dengan tuduhan keji. Arka mencoba menjelaskan, tapi si gadis elf ini sama sekali gak mau mendengarkan. Namun, amarahnya mendadak reda saat matanya menangkap sosok Ponta, si rubah kecil. Kewaspadaannya langsung turun. Dia bertanya pada Arka, bagaimana mungkin sosok makhluk roh mau mengikuti seorang bandit? Arka sendiri sempat berpikir mungkin gadis ini hanya lulu melihat anak anjing yang imut. Tapi Ariane menjelaskan bahwa anak anjing itu adalah makhluk roh yang sangat pemilih dan gak akan sudi gitu mendekati orang berhati jahat. Fakta bahwa Ponta begitu lengket dengan Arka adalah bukti tak terbantahkan bahwa Arka adalah orang yang baik. Seketika itu juga Ariane langsung meminta maaf. Dia akhirnya menceritakan bahwa bandit belakangan ini marak menculik para elf untuk dijual sebagai budak. Mendengar itu, Arka langsung connect. Dia akhirnya paham fungsi kandang-kandang kosong di dalam gua tadi. Saat ia hendak memeriksanya lagi, Ariane memberitahunya bahwa tempat itu udah pasti kosong. Arka pun menawarkan bantuan, namun Ariane dengan tegas menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan bangsa elf. Lalu dia pergi gitu aja tanpa bertukar nama. Bagi Arka yang berjiwa gamer, ini jelas sebuah event quest yang gak mungkin dilewatkan, yaitu ngebantuin seorang gadis cantik lalu ngerekrut dia ke dalam tim. Keesokan harinya, Arka menggunakan langkah dimensi untuk berteleportasi ke hutan lebat yang disebut-sebut sebagai tempat tinggalnya para elf. Dan bener aja, ia langsung mendengar suara manusia. Di sana, sekelompok bandit sedang menyekap anak-anak elf di dalam kandang, dipimpin oleh seorang bocah manja bernama Udan. Ketika salah satu anak elf menatapnya, bocah sadis itu menyiksanya hingga anak itu memohon ampun, lalu menusuknya. Darah Arka yang sebenarnya tidak ada, rasanya udah mendidih gitu ngelihat para bandit itu memperlakukan elf lebih rendah daripada binatang. Tepat sebelum Arka turun tangan, Ariane tiba-tiba melesat entah dari mana dan membunuh 2 bandit dalam satu sergapan. Salah satu bandit berteriak pada Udan bahwa gadis itu adalah Dark Elf yang harganya bisa sangat mahal jika tertangkap. Udan pun menyeringai dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ariane hidup-hidup. Saat para bandit maju dengan senyum mesum, Ariane bergerak lincah, menebas dan mengiris lawannya satu persatu. Dia nyaris menghabisi mereka semua. Tapi Udan tiba-tiba berteriak. Dia mengancam kalau akan membunuh anak-anak elf jika Ariane gak berhenti.
Ngelihat anak-anak kaumnya disandra, Aryani hanya bisa mengumpat pasrah. Dia tak berdaya saat para bandit mulai mengelilinginya. Di saat itulah sang pahlawan muncul. Arka muncul bak hantu di belakang Udan, mencengkramnya, lalu membantingnya dengan gerakan gulat ala WWE ke pohon terdekat. Melihat bosnya tumbang, para bandit lain pun membeku. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Aryani. Dia langsung melampiaskan amarahnya yang tertahan dan menghabisi sisa bandit yang ada di sana. Setelah keadaan aman, Aryani mencoba membebaskan anak-anak itu, tapi pintunya terkunci. Arka pun menawarkan bantuan, namun Aryani masih menunjukkan gengsinya. Arka di sini mengingatkan bahwa keselamatan anak-anak itu jauh lebih penting daripada harga diri bangsa elf. Tanpa banyak bicara, ia pun menghancurkan kunci baja itu dengan tangan kosongnya. Anak-anak itu awalnya lari ketakutan melihat tengkorak hidup, tapi Aryani segera menenangkan mereka. Saat itulah ia sadar kalau anak-anak itu udah dipasangi kalung pemakan mana yang menghalangi mereka untuk menggunakan sihir roh. Aryani jadi paham kenapa tidak ada yang bisa kabur, tapi dia sendiri gak bisa melepaskan kalung terkutuk itu. Arka sekali lagi bertindak. Dengan santainya, ia merapalkan mantra anti kutukan, melepaskan kalung dari leher gadis yang terluka, dan bahkan sekalian menyembuhkan luka-lukanya. Aryani hanya bisa melongo. Dia sadar tidak ada kesatria normal yang punya rentetan skill selengkap ini. Mulai dari ilmu pedang, sihir teleportasi, mantra anti kutukan, hingga sihir penyembuh. Sementara Aryani sibuk terheran-heran, Arka sudah membebaskan semua anak yang kini justru mengerubunginya dengan ramah. Aryani kemudian memanggil ayam berbisik, burung yang berfungsi sebagai perekam suara sekaligus merpati pos, dan mengirim pesan agar seseorang datang menjemput anak-anak itu. Tak lama, dua penjaga elf datang dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Sebelum berpisah, Arka berjanji pada anak-anak itu bahwa jika mereka dalam masalah lagi, dia pasti akan datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Aryani menyebutnya orang aneh, namun dengan nada penuh kekaguman. Dia mengakui Arka adalah manusia baik pertama yang ia temui, yang tidak memandang rendah kaum elf dan memiliki kemampuan sihir yang luar biasa, termasuk sihir teleportasi yang legendaris. Keduanya akhirnya mengenalkan diri dengan benar, dan Aryani berterima kasih sebesar-besarnya pada Arka. Lalu tiba-tiba seekor burung pesan lain datang untuk Aryani. Pesan suara itu berasal dari elf lain yang mengabarkan lokasi anak-anak lain yang diculik dan memintanya segera datang untuk membantu operasi penyelamatan. Aryani berpikir sejenak, lalu menatap Arka. Dia bertanya, apakah Arka bersedia ia sewa sebagai tentara bayaran saat itu juga. Dia mengaku belum pernah mempercayai non-elf, tapi kali ini ia mau mengambil resikonya. Tentu aja sang satria tengkorak menyambut tawaran itu tanpa ragu. Tanpa basa-basi, Arka langsung merapal mantra teleportasi jarak jauh andalannya, yaitu Gate, untuk membawa mereka berdua ke sebuah tebing. Aryani hanya bisa geleng-geleng kepala, mengakui betapa overpowernya kemampuan ini untuk misi mereka. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan ke kota dengan berjalan kaki. Kemudian, layaknya adegan film mata-mata, mereka menunggu di sebuah gang gelap untuk bertemu kontak mereka, yaitu seorang elf bernama Danka. Danka ini adalah tipe karakter yang super serius, pendiam, bermata setajam elang, dan bersuara pelan. Tatapan dinginnya aja udah cukup membuat Arka sedikit ciut. Bahkan ketika Aryani memperkenalkan mereka, Danka sama sekali mengabaikan Arka, menganggapnya tak lebih dari angin lalu. Arka jelas ngerasa seperti ban serep yang gak dianggap gitu. Perasaan itu semakin kuat saat mereka pindah ke sebuah restoran untuk membahas rencana. Di sanalah Arka mengetahui bahwa kedua elf itu memiliki nama belakang yang sama, yaitu Maple, yang ternyata itu adalah nama kota asal mereka yang ada di hutan Maple Agung. Aryani sempat menawari Arka makan, tapi tentu aja ia menolak. Mana mungkin gitu dia membuka helm dan memamerkan wajah tengkoraknya di depan umum. Bisa-bisa mereka berdua menyerangnya sebelum ia sempat menjelaskan apapun. Sementara Danka, jangankan menawari, melirik pun dia gak sudi gitu. Dia malah fokus menganalisis makanan di depannya dengan seksama, seolah dia tuh seorang kritikus kuliner yang profesional. Barulah ketika matanya menangkap ponta yang bertengger manis di helm Arka, sebersih rasa percaya akhirnya muncul di wajahnya. Setelah sesi analisis makanannya selesai, Danka akhirnya angkat bicara. Dia udah menemukan lokasi anak-anak elf yang diculik, dan mereka akan bergerak malam ini. Karena masih ada waktu cukup lama, Arka pamit untuk menyelesaikan beberapa urusan. Dia pun segera pergi untuk menjual semua barang rampasan dari para bandit. Lumayanlah untuk tambahan uang jajan. Sebelum kembali bergabung, Arka membeli makanan favoritnya dan duduk santai di pinggir jalan yang kotor.
menikmati santapannya dalam damai. Malam harinya, kelompok itu pun tiba di lokasi, tanpa menyadari bahwa ada sesosok ninja yang mengamati mereka dari kejauhan. Melihat ada beberapa penjaga di gerbang, Ariane meminta Arka menteleportasi mereka ke dekat jendela di lantai 1. Alih-alih memakai gate yang mencolok, Arka menggunakan langkah dimensi yang senyap dan instan, membuat kedua elf itu terkejut. Selanjutnya, Ariane memberi isyarat agar mereka menyelinap masuk lewat jendela. Dia mencoba masuk lebih dulu, tapi terkadang aset berlebih bisa menjadi penghalang gitu. Dia pun tersangkut karena asetnya itu. Setelah berjuang susah payah dan akhirnya berhasil lolos dengan canggung, dia baru sadar Arka dan Danka sudah santai berdiri di dalam ruangan, hasil dari langkah dimensinya. Di sini wajah Ariane seketika memerah gitu karena malu. Lalu mereka pun bergerak diam-diam ke lantai bawah dan membuka sebuah ruangan yang isinya sekelompok mayat yang baru aja dibantai. Itu artinya ada orang lain di gedung ini. Untuk mempercepat pencarian, mereka memutuskan untuk berpencar. Dengan sihir curangnya, yaitu langkah dimensi, Arka langsung beraksi. Dia mengintip dari lubang kunci untuk mendapatkan gambaran visual, lalu dia pun udah berada di dalam kamar. Di sana, ia kembali menemukan ruangan penuh mayat, dan tiba-tiba sebilah kunai melesat ke arahnya. Dengan santai, ia menangkis serangan itu. Sesaat kemudian, seorang ninja bertubuh mungil menyerangnya dengan rentetan tendangan dan serangan kilat. Namun, Arka menahan semuanya dengan sama santainya. Di sini, Arka justru takjub melihat ninja sungguhan di hadapannya, dan lebih kaget lagi saat menyadari ninja itu memiliki telinga dan ekor kucing, alias seorang wanita beast. Dia pun bersyukur atas keberuntungannya hari itu. Si gadis ninja juga tampak kaget mendengar kesatria di hadapannya mengenali istilah ninja. Kemudian pandangan si ninja jatuh pada Ponta. Dia langsung menghentikan serangannya dan meminta maaf karena telah menyerang seseorang yang diakui oleh makhluk roh. Dia menebak kalau Arka ada di sana untuk mencari para elf, dan dia pun langsung beritahu bahwa mereka ada di ruang bawah tanah. Tak hanya itu, dia juga memberikan setumpuk kertas berisi informasi penting. Rupanya si ninja ini sedang mencari sesuatu yang lain, dan dia gagal menemukannya. Jadi dia memutuskan untuk pergi setelah membersihkan beberapa bandit. Sebelum menghilang ala ninja di atas atap, dia menambahkan info bahwa ada 2 elf lagi yang ditahan di mansion Tuan Tanah. Di sini Arka pun merasa memiliki Ponta adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Rubah kecil itu benar-benar menjadi jembatan koneksi dengan berbagai makhluk. Dia lalu membuka dokumen dari si ninja dan matanya terbelalak, yang mana itu adalah kontrak jual beli elf. Dia pun bergegas menunjukkannya pada Danka dan Ariane. Mereka sama-sama terkejut saat mengetahui bahwa Tuan Diento, penguasa wilayah itu, adalah dalang di balik sindikat penculikan ini. Arka lalu menyampaikan info yang ia dapat, lokasi di bawah tanah dan mansion. Tapi tentu aja ia merahasiakan soal si ninja itu. Dia mengambil semua pujian dengan mengaku baru aja menginterogasi salah satu bandit. Saat mereka sedang memikirkan cara menyelinap ke ruang bawah tanah, patroli bandit memergoki mereka. Rencana senyap pun gagal total. Tak ada pilihan lain selain bertarung. Ariane pun langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu pedang api. Dan dengan satu tebasan dahsyat, mengubah para bandit menjadi arang yang gosong. Setelah itu, mereka segera menuju ruang bawah tanah, di mana para gadis elf gemetar ketakutan. Arka tidak membuka gerbang penjara dengan kunci, melainkan dengan membengkokkan jeruji besinya, seolah jeruji itu terbuat dari tanah liat. Setelah itu, ia menteleportasi semua orang keluar ke tebing yang aman. Di tempat aman, Arka melepaskan kalung pemakan mana dari leher para gadis. Mereka menangis haru dan berterima kasih padanya. Melihat semua ini, Danka akhirnya menaruh kepercayaan penuh pada Arka. Dia menyerahkan misi penyelamatan 2 elf terakhir kepada Arka dan Ariane. Sementara ia sendiri akan membawa anak-anak yang baru diselamatkan untuk kembali ke desa. Setelah itu, dari kejauhan, mansion Tuan Tanah sudah terlihat. Arka kembali menggunakan langkah dimensi untuk membawa dirinya dan Ariane ke sana. Begitu mereka mendarat, seorang penjaga langsung meneriaki mereka. Rencana penyusupan kembali gagal. Arka yang udah bosen main petak umpet langsung melancarkan tebasan Wyvern untuk menghancurkan lonceng alarm yang ada di menara. Sengaja biar menciptakan keributan. Para penjaga pun panik mencari penyusup, tapi Arka dengan mudah bersembunyi di antara patung-patung kesatria. Di dalam, seorang pelayan berlari tergopoh-gopoh melapor pada Tuan Diento yang sedang bersiap-siap dengan para elf. Pelayan itu memberitahu bahwa 2 monster telah menyerbu mansion.
Yang mana itu adalah kata-kata terakhirnya, karena pintu di belakangnya udah meledak, yang membuat pintu masuk menjadi dramatis. Udan, si anak manja, langsung pucat pasi dan mencoba kabur merangkak. Diento mencoba melawan, tapi Ariane langsung melayangkan tendangan telak ke titik terlemah seorang pria. Dan tentu aja langsung KO seketika. Sementara Ariane menyelamatkan para gadis, Arka membenturkan Udan ke dinding hingga pingsan. Tapi Arka merasa ada yang aneh. Dia pun memukul salah satu dinding, dan sebuah ruangan rahasia terbuka. Saat ia mengajak Ariane untuk memeriksa, gadis elf itu sedang sibuk melampiaskan amarahnya dengan menjadikan pantat Tuan Diento sebagai samsak latihan. Dia menjelaskan bahwa Diento telah melanggar perjanjian damai antara manusia dan elf. Jadi hukuman ini tuh pantas banget lah buat ia terima. Ketika beberapa tentara datang, Ariane menahan mereka dengan pedang apinya. Sementara Arka memeriksa ruang rahasia. Ariane pun menyusul tak lama kemudian dan menemukan Arka sedang mengumpulkan batangan emas. Sebelum Ariane sempat menceramahinya, Arka udah punya argumen yang cerdas. Dia berdalih bahwa mereka butuh dana besar untuk membangun organisasi perlawanan. Lagi pula, jika sindikat ini dibuat bangkrut, mereka tidak akan bisa beroperasi lagi. Logika yang masuk akal itu pun berhasil meyakinkan Ariane. Tapi tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang mansion. Keduanya pun bergegas kabur membawa emas saat bangunan itu mulai runtuh. Di sini, Arka yakin ini ulah dari si ninja. Misi pun selesai. Ariane menawari Arka bayarannya, meskipun jumlahnya tak seberapa dibandingkan sekarung emas yang baru aja Arka amankan. Tapi layaknya seorang oportunis sejati, Arka tetap menerima uang receh itu. Ariane kemudian bertanya, jika Arka tak punya tujuan lain, maukah ia ikut dengannya ke negeri para elf untuk membantu menyelamatkan kaumnya yang lain? Ini sebenarnya adalah impian fantasinya si Arka, tapi ia berpura-pura ragu. Dia bertanya apakah para elf akan menerima orang luar. Ariane berjanji akan meyakinkan para tetua. Namun Arka menambahkan satu masalah, yang mana dia tidak bisa melepaskan ziranya. Ketika Ariane bertanya kenapa, Arka membangun ketegangan dengan mengatakan bahwa Ariane mungkin akan menganggapnya monster. Setelah Ariane berjanji tidak akan menghakiminya, Arka akhirnya membuka helmnya dan menampakkan wajah tengkoraknya. Ariane shock berat. Arka tidak mungkin menceritakan soal dunia lain. Jadi ia pun mengarang cerita tentang latar belakang karakternya, yang mana dia tuh seorang kesatria suci yang dikutuk dan berkelana mencari penyembuh. Ariane meskipun terkejut berpikir logis. Arka bukanlah Andit, karena rohnya ini masih murni. Terbukti dari kemampuannya menggunakan sihir suci dan fakta bahwa Ponta selalu di sisinya. Akhirnya ia pun menerima Arka apa adanya dan berjanji akan menjaga rahasianya. Arka pun menerima tawaran itu. Dalam perjalanan, karena terlalu bersemangat, Arka mencoba pamer langkah dimensi untuk mengambil jalan pintas. Dan dia malah berakhir jatuh dari tebing. Sepertinya gravitasi di dunia ini tuh membencinya. Malam itu saat mereka beristirahat, Arka mergoki sisi lain Ariane. Gadis elf yang biasanya kaku itu sedang asik memeluk Ponta. Tentu aja Arka tidak melewatkan kesempatan itu untuk menggodanya. Beberapa hari kemudian mereka tiba di kota para elf. Pemandangan gerbang besi raksasa yang terangkat perlahan membuatnya terpukau. Setelah masuk, Ariane memintanya menunggu, sementara ia minta izin dari para tetua. Sambil menunggu, Arka mengamati pagar kayu tua di sekeliling kota dan berpikir, elf itu emang lambat dalam segala hal, termasuk renovasi. Setelah menunggu sangat lama, Ariane pun kembali dengan izin. Kota elf itu tampak seperti desa pertanian, namun dengan rumah-rumah berbentuk polong raksasa yang sangat artistik. Di tengah kota berdiri sebuah pohon raksasa yang merupakan kediaman para tetua. Di sana, Arka bertemu tetua Dilian dan istrinya bernama Glenis. Mereka menyambutnya dengan hangat dan berterima kasih telah melindungi putri mereka. Saat itulah Arka sadar kalau Ariane adalah seorang putri Glenis yang usianya lebih dari 240 tahun, tapi tampak seperti wanita 30-an, mengkonfirmasi umur panjang para elf. Setelah membahas pelanggaran yang dilakukan Tuan Diento, Dilian berjanji akan membawa masalah ini ke Dewan Tetua. Saat makan malam tiba, Arka kembali gugup soal helmnya. Namun keluarga itu meyakinkannya bahwa rahasianya aman. Dengan ragu, Arka melepas helmnya dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia makan bersama orang lain. Keesokan paginya, Arka terbangun di ranjang nyaman dengan Ponta yang menjadikan rongga dadanya sebagai tempat tidur. Sementara Dilian dan Ariane menghadiri Dewan Tetua, Glenis mengajak Arka untuk sparring. Arka sempat meremehkannya, namun Glenis yang ternyata adalah guru pedang Ariane dengan mudah bisa mengalahkannya.
Statistik tinggi bukanlah segalanya, kata Glennis. Pengalaman tempur nyata adalah yang terpenting. Ibu rumah tangga yang tampak ramah itu menghajarnya 100 kali, memberikan pelajaran berharga bagi Arka. Malamnya, Arka mencoba pemandian air panas di rumah itu. Saat sedang asyik berendam, Ariane yang baru pulang langsung masuk tanpa meriksa, dan dia pun berteriak kaget melihat tengkorak di bak mandinya. Insiden itu berakhir dengan Arka terkena ledakan sihir dan suasana canggung di meja makan. Dilian kemudian menawarkan kesepakatan baru. Sebagai bayaran untuk membantu Ariane selanjutnya, mereka akan memberikan informasi berharga, yaitu tentang sebuah sumber air panas di dekat pohon raksasa mahkota raja, yang konon bisa menyembuhkan segala kutukan. Elf bisa mendapatkan izin dari para roh penjaga untuk masuk ke sana, sesuatu yang mustahil bagi manusia. Di sini Arka pun langsung setuju. Malam harinya Arka merenung, apakah kutukan ini nyata atau itu hanyalah latar belakang karakter yang ia tulis iseng. Penasaran, ia mencoba merapal mantra anti kutukan tingkat menengah pada tangannya. Dan yang mengejutkan, mantranya bekerja. Tangannya berubah menjadi tangan manusia, lengkap dengan daging dan kulit. Namun efeknya hanya bertahan 5 detik. Syok sekaligus gembira, Arka mencoba lagi dan lagi sepanjang malam, berharap bisa memperpanjang durasinya. Hingga akhirnya dia pun kelelahan dan tertidur. Keesokan harinya, Arka dan Ariane pergi pagi-pagi buta menuju ibu kota kerajaan Roden. Misi mereka adalah menemukan nama-nama yang tertera di kontrak penjualan elf. Namun, pikiran Arka melayang, sama sekali tidak fokus pada misi. Ia terus dihantui kejadian semalam, yaitu fakta bahwa dirinya adalah tengkorak akibat sebuah kutukan. Dan kutukan ini terus kembali, tak peduli sekeras apapun ia mencoba menghapusnya. Begitu mereka keluar dari hutan, seekor monster capung raksasa tiba-tiba menyerang di dekat danau. Alih-alih melawan, Arka sang kesatria perkasa justru lari ketakutan. Ariane pun lagi-lagi harus turun tangan untuk membereskan monster itu, kemudian mengajaknya ke restoran terdekat untuk menyusun kembali rencana mereka. Di sana, Ariane menjelaskan bahwa rute normal ke ibu kota adalah dengan kereta yang memutari hutan. Namun, memotong jalan menembus hutan akan jauh lebih cepat. Seorang pelayan yang mendengar percakapan mereka dengan cepat menyarankan agar mereka tidak melewati hutan. Menurutnya, rute ini kini sangat berbahaya karena kemunculan sekawanan serigala berhantu. Monster-monster ini sering menyerang para pelancong dan para prajurit seolah tidak peduli. Mendengar nama serigala berhantu, Ariane sempat termenung sejenak. Namun kemudian ia menegaskan bahwa itu bukan masalah bagi mereka. Keputusan pun dibuat, mereka akan menembus hutan. Di tengah perjalanan, Arka bertanya, mengapa Ariane tampak begitu tertarik? Ariane menjelaskan bahwa bulu ekor serigala berhantu memiliki nilai khusus dalam tradisi elf, yang mana itu tuh sering digunakan sebagai hiasan kerudung pengantin. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan untuk calon pengantin, dan dia ingin memberikannya untuk pernikahan kakaknya. Seakan mendengar percakapan itu, kawanan serigala langsung muncul dari segala arah, siap buat menyerang. Arka pun segera menebas seekor serigala, tapi makhluk itu lenyap begitu aja, lebih cepat dari rasa percaya dirinya di depan umum. Dia pun sadar bahwa serigala-serigala itu hanyalah ilusi. Meski diserang dari segala penjuru, mustahil untuk mengetahui mana yang asli. Arka sempat kewalahan hingga ia teringat bahwa serigala berhantu adalah makhluk cerdas yang berburu dalam kelompok. Mereka menggunakan klon ilusi untuk membingungkan musuh di bawah komando pemimpin mereka. Sementara Arka kebingungan, Ariane justru sangat tenang. Saat kelompok serigala menerkamnya, dia menembakkan bola api untuk menghancurkan ilusi-ilusinya. Ketika mereka melompat lagi, ia merapal sihir duri tanah dan berhasil menjebak satu serigala asli di antara puluhan bayangannya. Momen itu kembali menyadarkan Arka bahwa statistik tinggi gak ada artinya tanpa pengalaman tempur. Karena merasa gak bisa bertarung seefisien Ariane, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yaitu menghabisi pemimpinnya langsung. Tentu aja, sang bos sedang mengawasi dari atas tebing. Arka menggunakan langkah dimensinya untuk muncul di belakangnya. Saat ia menyerang, bos serigala itu melompat menghindar. Tepat pada saat itulah Arka melihat cincin hitam merah yang familiar di kakinya, persis seperti yang ada di Basilisk. Sebuah teori pun terbentuk di benaknya. Ia memutuskan untuk melakukan pertaruhan cerdas. Ia sengaja diam, membiarkan si bos menyerangnya dari belakang. Begitu serigala itu menerkam, Arka melepaskan serangan api dari jubahnya sebagai pengalih perhatian, lalu mengayunkan pedangnya, bukan untuk membunuh, tapi untuk memotong cincin di kakinya. Seketika cincin itu hancur. Bos serigala itu pun tersentak seolah baru bangun dari mimpi buruk. Ia melolong panjang, memanggil kembali kawanannya, dan semua ilusi pun lenyap. Mereka semua langsung kabur dari sana. Ariane yang memanjat tebing tiba tepat waktu untuk melihat cincin itu hancur menjadi debu. Arka kini mengerti apa yang terjadi.
Ia menceritakan tentang Basilik yang juga memakai cincin serupa. Jelas ada dalang di balik semua ini. Seseorang yang menggunakan cincin terkutuk itu untuk membuat para monster mengamuk di luar habitat mereka. Setelah itu, Ariane meminta Arka menunggu sejenak sementara ia mengumpulkan bulu ekor dari serigala yang telah ia kalahkan. Saat Arka sedang menunggu, Ponta tiba-tiba berlari masuk lebih dalam ke hutan. Arka pun segera menyusulnya. Di sisi lain hutan, sebuah kereta mewah sedang melintas. Di dalamnya, Putri Yuriarna dari Kerajaan Roden sedang dalam misi diplomatik untuk bertemu para elf, yaitu membahas masalah penculikan. Ia curiga kakak laki-lakinya yang bernama Dakeres terlibat dalam perdagangan budak ini. Sementara itu, kakak tertuanya yaitu Sekit adalah pangeran ambisius yang akan melakukan apapun demi takhta. Terjebak di antara dua saudara yang saling sikut, sang putri hanya bisa berharap perjalanannya bakal lancar. Sepertinya ia baru aja mengutuk dirinya sendiri. Keretanya tiba-tiba langsung diserang oleh sekelompok pembunuh. Semua pengawalnya tewas dalam sekejap. Saat salah satu penyerang membuka pintu, pelayan setianya mencoba melawan dengan belati, namun dia tewas ditebas. Dalam kepanikan saat Yuriarna merisap pelayannya, sebuah pedang tiba-tiba menembus jantungnya. Napas terakhir sang putri pun terlepas. Ternyata salah satu prajurit pengawalnya adalah seorang pengkhianat yang menyuruh para pembunuh menjarah mayat-mayat itu agar terlihat seperti perampokan biasa. Di tengah tawa serakah mereka, Ponta melompat dan menyerang wajah si pengkhianat. Arka muncul di belakangnya dengan aura membunuh yang pekat. Ia mencengkram tangan prajurit itu hingga suara tulang retak terdengar jelas. Arka melempar prajurit itu dan berlutut di samping sang putri yang tak bernyawa. Para penyerang yang panik karena aksi mereka terlihat langsung menghujani Arka dengan sihir api dan batu. Namun, serangan itu tak lebih dari gangguan kecil bagi jiranya. Pikirannya sedang berkecamuk. Haruskah ia menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan gadis yang udah jelas mati ini? Di dunia game, ini adalah perbuatan baik, tapi di dunia nyata, membangkitkan orang mati adalah hal yang sangat-sangat serius. Ketika serangan berhenti, Arka berbalik dan melihat para penyerang berteriak ngeri saat kawanan serigala berantu menerkam mereka. Rupanya, sang bos serigala kembali untuk membalas budi. Arka pun bergabung membantu para serigala membersihkan sampah manusia itu. Setelah selesai, kawanan serigala itu pun pergi. Kini, tak ada lagi saksi mata. Arka memutuskan inilah saatnya. Ia menggunakan keterampilan tingkat dewa yang disebut Resurrection. Cahaya suci yang menyilaukan menyelimuti area itu, membangkitkan kembali sang putri dari kematian. Dengan gembira, Arka melanjutkan untuk menyembuhkan si pelayan dan beberapa prajurit yang masih bisa diselamatkan. Saat cahaya itu menyelimutinya, Putri Yuriarna sempat membuka mata sejenak. Samar-samar ia melihat sosok berjirah baja di hadapannya, mengiranya seorang malaikat sebelum akhirnya dia pingsan kembali. Setelah itu, ia pun terbangun oleh guncangan pelayannya yang menangis, menjelaskan bahwa mereka berdua hidup tanpa luka sedikit pun. Sang putri yakin ia telah tewas, darah di pakaiannya menjadi bukti gitu. Dia pun yakin kalau ini pastilah sebuah keajaiban ilahi. Dengan semangat yang baru terbakar, ia mengumpulkan sisa pasukannya. Ia berpidato mengatakan bahwa meski ada yang berkonspirasi untuk membunuhnya, Tuhan telah mengirimkan keajaiban sebagai tanda bahwa misi mereka harus terus berjalan. Kata-katanya berhasil membakar kembali semangat para prajurit. Dari balik semak-semak, Arka menyaksikan semuanya. Dia baru sadar kalau gadis itu bukan sekedar anak bangsawan, melainkan seorang putri kerajaan. Sambil berjalan kembali untuk menemui Ariane, ia merenungkan perbuatannya. Dia punya firasat kuat. Momen inilah yang mungkin akan mengubah arah sejarah dunia ini selamanya. Akhirnya, Arka kembali ke sisi Ariane. Mendapati sang elf sedang selesai dengan pekerjaannya mengumpulkan bulu serigala. Arani tentu aja penasaran dan bertanya apa yang terjadi selama Arka menghilang. Arka hanya menjawab singkat bahwa itu bukan hal spesial. Bukan apa-apa kok, cuma iseng menghidupkan putri kerajaan dari kematian, pikirnya dalam hati. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pasar ibu kota yang ramai banget. Tiba-tiba seseorang terlempar ke arah Arka. Seperti adegan dari film aksi jalanan, ia melihat seorang gadis muda dikepung oleh preman-preman berbadan besar. Saat mereka menyerang, gadis itu dengan lincah menusuk mata salah satu dari mereka dan mengejek sisanya untuk maju. Arka udah siap banget gitu buat ngebantu gadis malang itu, tapi Arane menahannya, mengatakan bahwa bantuan tidak akan diperlukan. Arane ternyata benar, gadis itu melibas para preman dengan mudahnya. Arka pun terkesan, namun kemudian gadis itu menatap lurus ke arahnya. Arka sedikit khawatir ia akan menjadi target berikutnya. Tapi bukannya menyerang, gadis itu malah menyapanya dengan sopan dan berkata senang bisa bertemu lagi. Saat itulah Arka sadar, itu adalah Chiome, si gadis ninja Besgril yang ia temui di Olaf.
Chiyome memuji aksi Arka saat menyelamatkan para elf dan mengatakan ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Arane yang kebingungan bertanya siapa gadis itu dan bagaimana ia tahu tentang operasi rahasia mereka. Arka akhirnya memberikan pujian pada orang yang tepat, menjelaskan bahwa Chiyome lah yang memberinya informasi krusial di Olaf kemarin. Gadis itu kemudian mengenalkan diri sebagai Chiyome dari klan Jinin, salah satu dari 6 ninja teratas di desanya. Kemudian sisa obrolan mereka pun dilanjutkan di sebuah penginapan. Disinilah jiwa gamer dalam diri Arka bergejolak. Menurutnya, bertemu ninja berbulu sungguhan adalah puncak dari fantasi isekai. Setelah perkenalan formal, Chiyome langsung ke intinya. Ia bertanya kenapa Arka memanggilnya ninja saat pertama kali bertemu. Tentu aja Arka tahu, tapi mengakuinya akan membongkar jati dirinya sebagai orang dari dunia lain. Jadi dia ngeles dengan mengatakan bahwa di negerinya, mata-mata dan pembunuh bayaran memang disebut sebagai ninja. Penjelasan itu membuat Chiyome berpikir Arka berasal dari negara yang sama dengan pendiri legendaris klan mereka yang datang 600 tahun yang lalu. Arka langsung sadar, pendiri ninja di dunia ini juga orang Jepang yang terlempar ke dunia ini. Namun, Arane memotong lamunan Arka dan menanyakan tujuan Chiyome. Raut wajah gadis ninja itu langsung menjadi muram. Ia mengatakan butuh bantuan Arka. Kaum manusia binatang alias beastmen menghadapi masalah yang sama dengan para elf, yaitu diculik dan dijual sebagai budak. Dengan putus asa, dia menawarkan informasi tentang elf yang diculik sebagai bayaran. Namun, Arka menjelaskan bahwa ia terikat kontrak dengan para elf dan butuh banget persetujuan mereka. Ngedengar itu, Chiyome tambah sedih, tapi Arane yang ngerasa nasib mereka serupa, merasakan gelombang solidaritas. Ia pun setuju untuk membantu Chiyome, karena dia tahu betul bagaimana rasanya berjuang demi kaumnya sendiri. Chiyome pun membawa mereka melewati hutan dan menunjuk lokasi aksi. Di perjalanan, Arka bertanya, apakah pendiri klan Jinin juga seorang beastman? Chiyome menjelaskan bahwa pendiri mereka adalah manusia bernama Hanzo. Awalnya, ia mata-mata kekaisaran, tapi ia tidak tahan melihat ketidakadilan terhadap kaum beastman dan akhirnya mendirikan klan yang bernama Jinin ini. Nama Hattori Hanzo membuat Arka semakin yakin. Ia jadi sedikit iri ada orang Jepang lain yang sudah menjadi legenda di sini. Mereka akhirnya tiba di sebuah tebing yang menghadap ke pasar budak terbesar di kerajaan. Sebuah benteng yang dijaga super ketat, yang mana ini adalah serangan pengalih perhatian. Para ninja beastman yang lain akan menyerang 4 pasar budak yang lebih kecil secara serentak. Dengan menyerang benteng utama ini, semua perhatian akan terpusat pada mereka, memberikan kesempatan kabur yang lebih besar bagi yang lain. Di sini, Arane menyebut rencana itu sembrono, tapi Chiyome sudah siap mengorbankan dirinya sendiri. Tidak ada yang dikorbankan, sela Arka. Ia mengatakan bahwa mereka akan bertarung bersama sampai akhir. Chiyome ragu, tapi Arka mengingatkannya bahwa ia bisa menggunakan sihir teleportasi. Wajah gadis ninja itu langsung cerah. Kemampuan ini adalah secercah harapan yang mengubah segalanya. Dengan ini, mereka mungkin bisa menyelamatkan semua orang. Rencana pun diubah. Chiyome pergi untuk memberitahu yang lain, sementara Arka bersiap. Baginya, persiapan berarti satu hal, yaitu makan. Setelah itu, ia memakai topeng konyol agar lebih menonjol sebagai umpan. Gak lama, Chiyome kembali bersama ninja lain, yaitu seorang pria berotot yang bernama Goemon. Arka kembali terkejut mendengar nama ninja legendaris lainnya. Goemon menatap Arka dengan tajam. Lalu tiba-tiba mereka berdua terlibat adu gulat. Para gadis mengira mereka berkelahi, padahal beginilah cara para raksasa berotot menjalin pertemanan, yaitu dengan saling membanting. Keduanya di sini pun lalu tertawa, saling memuji kekuatan masing-masing. Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Sekarang waktunya beraksi. Arane dan Chiyome menyelinap dari belakang, sementara Arka dan Goemon menghantam dari depan. Para penjaga yang melihat seseorang beastman raksasa dan cosplayer aneh bertopeng hanya bisa bingung. Tanpa basa-basi, Goemon menggunakan ninjutsu tanah untuk melapisi baunya dengan batu. Lalu dengan bantuan Arka meledakkan gerbang utama. Para prajurit berhamburan keluar. Arka menghajar mereka seolah mereka samsak latihan. Sementara Goemon mengubah tubuhnya menjadi baja, membuat senjata musuh patah saat mengenainya. Untuk menarik lebih banyak perhatian, Arka melancarkan peluru batu dan tertawa seperti penjahat gila. Goemon tak mau kalah. Dia menghantam tanah dan memunculkan tombak-tombak batu. Arka yang kompetitif membalas dengan taring batu. Sialnya, sihir bumi mereka malah bergabung, saling menguatkan dan menciptakan kekacauan masif yang akhirnya mengubur mereka berdua dalam reruntuhan. Sementara itu, Arane dan Chiyome memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap masuk. Chiyome menggunakan ninjutsu air untuk menciptakan serigala air yang melibas para penjaga.
sementara Ariane membakar sisanya dengan pedang apinya. Mereka akhirnya sampai di ruang bawah tanah, tempat para beastmen dirantai. Nama klan Jinin yang disebut Chiome langsung membakar kembali semangat para tawanan. Di gerbang depan, Arka dan Goemon akhirnya berhasil keluar dari runtuhan. Saat mereka hendak menyusul, para gadis sudah keluar bersama para beastmen yang telah dibebaskan. Misi evakuasi hampir selesai. Goemon memutuskan untuk berjaga di belakang, sementara yang lain memeriksa sel terakhir. Mereka menemukan pemandangan mengerikan, yaitu tumpukan mayat kerabat Chiome yang dibiarkan mati karena sakit. Kemarahan Arka di sini memuncak, tapi dia menahannya demi mengevakuasi para penyintas. Dengan sihir gate, ia menteleportasi semua orang ke tempat yang aman. Setelah semua selamat, Arka kembali ke sisi Goemon yang udah terluka parah. "Ayo kita musnahkan sampah ini," kata Arka. Mereka berdua melepaskan jurus pamungkas mereka sekali lagi dengan menggabungkan taring batu dan serangan tombak batu untuk meratakan seluruh pasar budak itu dengan tanah. Dari tebing lain, Ariane dan Chiome menyaksikan kehancuran itu. Arka kemudian berteleportasi kembali, membawa serta jasad para beastmen. Ariane melakukan kremasi untuk memberikan mereka pemakaman yang layak. Di depan api, Chiome bersumpah untuk menjadi lebih kuat lagi. Di sini misi pun berakhir, dan sebagai penutup, Arka dan Goemon kembali mempererat persahabatan mereka dengan satu ronde gulat lagi. Keesokan harinya, para ninja menempati janji mereka. Chiome memberitahu bahwa para budak elf dibawa ke Kaisaran Suci Revlon. Begitu mendengar nama itu, raut wajah Ariane seketika berubah menjadi sangat serius. Tanpa buang waktu, dia mengirim pesan suara pada Danka, lalu segera berangkat menuju ke Kaisaran bersama Arka. Perjalanan mereka pun di sini terhenti sejenak di sebuah gurun. Tiba-tiba di sini langit menjadi gelap, tertutup oleh kawanan besar wyvern yang terbang bagai karpet hidup. Sisi fantasi Arka langsung bergejolak ngelihat pemandangan itu, tapi Ariane justru kebingungan. Wyvern tidak seharusnya berpergian dalam gerombolan sebesar ini. Saking banyaknya, burung pesan mereka jadi terlalu takut untuk terbang. Arka hanya tersenyum dan berkata kalau dia bisa membereskan masalah kecil ini. Dia kemudian melompat dari tebing dan melakukan pendaratan pahlawan yang sempurna, membuat tanah di sekitarnya retak. Setelah itu, dia memutuskan untuk menggunakan serangan area tingkat menengah, yaitu Halilintar. Di sini awan gelap pun seketika berkumpul, menyambar para wyvern dengan petir tanpa ampun. Tapi sialnya, petir itu tidak padang bulu. Ariane dan rombongan kecilnya ikut terjebak dalam hujan petir itu. Ketika langit kembali cerah, Arka berteleportasi kembali dan mendapati teman-temannya yang udah pada matang merata gitu. Saat ia hendak bertanya apakah mereka baik-baik aja, seorang elf berambut hijau dengan gaya rambut mirip rumput malah sibuk mencatat data tentang kondisi mereka yang gosong. Sangat-sangat tidak membantu. Setelah insiden itu, Arka dan Ariane beristirahat di sebuah penginapan. Ariane masih marah besar karena Arka menggunakan serangan babi buta seperti itu. Namun, dia cepat mengalihkan topik dan mengeluarkan peta kekaisaran. Rute terpendek menuju tujuan mereka ternyata belum terpetakan dan sangat beresiko. Tapi ada hal lain yang mengganggunya. Sejak mendengar nama kekaisaran, Ariane tambah sangat khawatir. Dia akhirnya menjelaskan bahwa perbudakan elf masih legal di sana. Hanya dengan berada di kota perbatasan ini aja udah sangat berbahaya baginya. Lalu tiba-tiba si elf berambut hijau dari insiden wyvern tadi menghampiri meja mereka. Dengan santainya, dia memamerkan telinga runcingnya. Ariane panik, menyambar panji terdekat dan membekapnya ke kepala si elf, menyuruhnya menyembunyikan identitasnya. Anehnya, pemilik penginapan dan pengunjung lain malah menyapa si elf dengan ramah. Ariane pun di sini bingung. Elf baru ini pun mengenalkan diri sebagai Catrian, seorang ahli biologi yang udah 10 tahun tinggal di kota itu. Masih tak percaya, Ariane harus mendengarkan pidato Catrian tentang visinya agar manusia dan elf bisa hidup berdampingan. Ariane di sini menyebutnya delusi, tapi Catrian membalas dengan pertanyaan tajam. Dia menunjuk Arka dan bertanya mengapa Ariane sendiri berpergian dengan manusia jika ia begitu membenci mereka. Langsung kena skakmat lah si Ariane ini. Setelah debat selesai, Arka pun bertanya apa tujuan Catrian. Rupanya dia butuh bantuan untuk menangkap spesimen monster langka. Melihat kekuatan mantra Arka tadi pagi, dia yakin mereka bisa melakukannya. Ariane langsung menolak, tapi Catrian menawarkan imbalan yang menggiurkan, yaitu peta detail kekaisaran dan salinan penelitiannya tentang makhluk ajaib. Arka yang sangat menginginkan buku itu akhirnya berhasil membujuk Ariane untuk menerima misi tersebut. Malamnya, Arka mentraktir mereka kamar terbaik. Pemilik penginapan yang senang memberinya bonus sebarel alkohol berkualitas tinggi. Di kamar saat Ariane sedang merenung, Arka menuangkan segelas untuknya. Mode kompetitifnya langsung aktif.
Ia menegak minuman itu dalam satu tegukan. Rasanya begitu nikmat, sampai telinganya bergerak-gerak sendiri. Arka yang mencicipinya sadar, minuman itu bukan hanya enak, tapi juga luar biasa keras. Saking kerasnya, 2 gelas saja udah cukup untuk membuat Ariane mabuk berat. Dia langsung melompat ke arah Arka dengan agresif. Arka bingung, apa gadis itu menginginkan dirinya atau minumannya. Tanpa jawaban yang jelas dari Ariane, itu pun berakhir dengan membanting dan mengguncang-guncang Arka sepanjang malam. Keesokan paginya, Ariane terbangun di kamar yang berantakan dengan kepala pening. Ngelihat sesosok tengkorak, yaitu Arka tanpa Zira di lantai, refleksnya langsung mengambil alih. Ia meledakkan Arka dengan sihir sebelum Arka sempat menjelaskan. Lagi, penderitaan mereka berlanjut saat pemilik penginapan menggoda mereka tentang suara benturan dari kamar mereka. Dan Catherine yang menyambut mereka dengan ucapan selamat pagi untuk malam yang intens. Wajah Ariane udah memerah seperti kepiting rebus. Mereka di sini pun akhirnya berangkat. Mabuk perjalanan Ariane diperparah oleh bau busuk dari mayat-mayat goblin yang dibawa Catherine sebagai umpan cacing pasir. Teh khusus dari teman manusia Catherine sedikit membantu, membuat Ariane sedikit melunak pada manusia. Catherine menjelaskan target mereka adalah cacing pasir sepanjang 7-8 kaki yang lemah terhadap api. Tapi ia meminta spesimennya ditangkap hidup-hidup. Saat mereka sedang asyik mengobrol, Ariane sadar gerobak umpan dan teman manusia Catherine telah lenyap. Tepat saat ia berteriak, seekor cacing pasir raksasa muncul dari tanah. Ukurannya lebih mirip 70 kaki. Catherine hanya nyengir, berkata, ia mungkin lupa menambahkan angka 0 di catatannya. Monster itu mengincar teman Catherine yang tergeletak. Ariane mencoba menolong dengan ledakan api, tapi serangannya nyaris tak berpengaruh. Saat si cacing balik menyerang Ariane, Arka bergerak. Ia menahan monster raksasa itu hanya dengan satu tangan, lalu menyuruh Ariane minggir. Dia mulai bergulat dengan si cacing, menyeretnya keluar dari pasir, dan membantingnya hingga tewas. Dan baru setelah itu Arka menyadarinya, yang mana monster itu juga memakai cincin aneh yang sama. Setelah menyeret monster itu kembali ke kota, Catherine menepati janjinya. Sebelum berpisah, Ariane bertanya, mengapa ia mau tinggal bersama manusia. Catherine menjawab bahwa ia menemukan banyak manusia yang baik, dan masa depan yang damai itu sangat-sangatlah mungkin. Bahkan ada kisah tentang seorang bangsawan manusia yang menikahi gadis elf. Ariane yang masih ragu menanyakan pendapat Arka. Arka menjawab dengan bijak bahwa di antara manusia maupun elf selalu ada yang baik dan buruk. Meski perdamaian total mungkin mustahil, tapi persahabatan sejati antar individu jelas sangat mungkin terjadi. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kota tujuan yang ternyata adalah kota militer di mana setiap sudutnya dijaga dengan ketat. Sadar bahwa mereka harus bergerak hati-hati, keduanya sepakat untuk berpencar mencari informasi. Arka berhasil mengumpulkan beberapa fakta menarik, yaitu ada tangisan aneh yang terdengar dari benteng terdekat setiap malam, dan banyak penduduk kota yang hilang baru-baru ini. Anehnya, tidak ada seorang pun yang mau bicara soal para elf. Saat hendak kembali, Arka mendengar suara seorang gadis yang sedang diseret oleh beberapa preman. Tanpa basa-basi, Arka muncul di belakang salah satu dari mereka dan memelintir tangannya hingga patah. Sisanya mencoba menyerang, tapi dengan satu jentikan jari, Arka membuat mereka semua langsung pada terkapar. Gadis itu sangat berterima kasih dan berlari untuk memeluk Arka. Sialnya, Ariane datang di saat yang paling tidak tepat sedunia. Melihat seorang gadis asing memeluk kesatrianya, aura cemburu yang pekat langsung menyelimutinya. Meskipun Arka sudah menjelaskan situasinya, tatapan maut Ariane sudah cukup untuk membuat gadis malang itu lari terbirit-birit. Dengan sikap yang dingin, Ariane memberitahu Arka bahwa ia punya info penting. Dia pun membawa Arka ke sebuah tebing lain yang menghadap ke sebuah benteng megah. Menurut sumbernya, para elf dibawa ke sana 4 bulan yang lalu. Di sini mereka pun langsung menyelinap masuk untuk memeriksanya. Benteng itu anehnya sunyi dan senyap. Ariane menemukan sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke ruang bawah tanah berbau busuk. Setelah menggunakan ponta untuk mengalihkan perhatian para penjaga, Ariane mencoba membuka gerbang besi di depan mereka, tapi gagal. Setelah mendorong dengan sekuat tenaga, dia baru sadar kalau itu adalah pintu geser. Di dalam, semua sel penjara kosong, hanya menyisakan tulang belulang dan bau busuk. Mereka terus maju hingga tiba di sebuah goa bawah tanah yang sangat besar. Di sanalah mereka bertemu Fumba, seorang penjinak monster yang congkak. Begitu melihat Ariane, ia langsung mengklaim gadis elf itu sebagai miliknya dan menyuruhnya membunuh Arka. Yang mengejutkannya,
Ariane benar-benar menuruti perintah itu dan langsung menyerang Arka. Arka bertanya pada Fumba apa yang telah ia lakukan. Tapi sebelum ia selesai bicara, Ariane mengangkat tubuhnya dan membantingnya ke tanah menggunakan gerakan gulat WWE favorit Arka. Saat itulah Arka sadar ini adalah sihir kutukan. Mantra anti kutukannya gak berpengaruh. Ada sesuatu yang terus-menerus merapal ulang mantra pengendali pikiran itu. Di dalam benaknya, Ariane sedang bertarung melawan kakaknya dalam sebuah ilusi latihan. Di dunia nyata, ia menyerang Arka tanpa henti. Saat itulah Arka melihat sepasang mata mengintai dari bayangan di balik kepala Ariane. Dia pun menyuruh Punta untuk bertindak. Rubaro itu melompat dan menarik keluar seekor monster kecil pengendali ilusi dari kerudung Ariane. Arka segera membakar monster itu dan seketika Ariane pun pingsan. Fumba yang terkesan mengenalkan dirinya sebagai penjinak monster terhebat. Arka tidak meragukannya saat melihat cincin-cincin di tangan Fumba. Dia sadar, inilah dalang di balik basilik, serigala, dan cacing pasir raksasa. Setelah menidurkan Ariane di sudut yang aman, Arka bertanya apa yang terjadi pada para elf yang diculik. Tawa congkak Fumba pun menggema. Ia berkata sebagian besar dihabiskan untuk eksperimen kekaisaran. Sementara sisanya ia jadikan pakan ternak setelah ia bersenang-senang dengan mereka. Mendengar penghinaan itu, amarah dingin yang membara menyelimuti Arka. Ia telah melihat banyak kejahatan, tapi Fumba adalah yang paling terburuk. Sebelum Fumba selesai memanggil harimau putih raksasanya, Arka bergerak. Dengan satu tebasan, sang harimau pun langsung tumbang. Fumba yang masih meremehkan Arka melepaskan seluruh koleksi monsternya. Mereka menyerang Arka dari segala sisi, tapi sang kesatria melibas mereka semua seolah sedang bermain Fruit Ninja. Namun di tengah amukannya, ia lengah. Fumba mengarahkan seekor ogre raksasa untuk menyerang Ariane yang tak sadarkan diri. Tepat sebelum terlambat, Xiaomi muncul dan menjebak para monster dalam penjara air. Goemon dan ninja lainnya ternyata juga ada di sana dan sudah membereskan sisa monster Fumba. Arka bertanya, bagaimana Xiaomi bisa ada di sana? Gadis ninja itu menjelaskan bahwa ia sudah memberitahu Ariane semua informasi tentang tempat ini. Informasi yang dirahasiakan Ariane karena cemburu. Sebelum mereka bisa membahasnya lebih lanjut, gempa dahsyat mengguncang gua ini, mengatakan bahwa kartu asnya telah terbangun. Arka di sini pun berteleportasi keluar bersama yang lain. Dari udara, mereka menyaksikan sisi benteng itu retak dan hancur berkeping-keping. Dari kepulan debu, sesosok monster raksasa muncul. Itu adalah seekor Hydra berkepala 5, monster tipe air terkuat dengan kemampuan regenerasi super cepat. Arka yang merasa lebih nyaman di ketinggian bahwa mereka ke tebing terdekat dan melihat setiap kepala Hydra itu memiliki cincin yang sama. Xiaomi mengatakan bahwa Hydra adalah monster kelas penghancur bangsa dan menyarankan mereka buat mundur. Tapi itu terlambat, sang Hydra melihat mereka dan melepaskan semburan air dahsyat yang melenyapkan tebing tempat mereka berdiri. Fumba yang mengira musuh-musuhnya telah tewas tertawa seperti orang gila. Inilah kekuatan sejatinya, kekuatan yang akan dia tujukan pada para tetua klannya yang dulu udah meremehkannya. Ternyata, ia telah dipekerjakan oleh Kaisar Revlon untuk menghancurkan kerajaan tetangga dengan kekuatan Hydra ini. Ia di sini merasa tak terkalahkan. Dia pun memerintahkan mahakaryanya itu untuk maju dan berpesta di kota. Setelah selamat dari runtuhan berkat perisai suci Arka, mereka menemukan Ariane telah berubah. Dipenuhi amarah karena mendengar penyiksaan kaumnya dari Fumba. Ariane kini hanya menginginkan balas dendam. Mereka pun berpencar. Ariane dan Xiaomi mengejar Fumba, sementara Arka menghadapi si Hydra. Ariane dan Xiaomi menyergap Fumba. Saat Fumba mencoba mengandalkan Hydra, Xiaomi berhasil merusak tato kutukan di punggungnya, memutus kendalinya atas monster itu. Kehilangan kekuatannya, di sini Fumba pun langsung memohon ampun. Namun Ariane menolaknya dan membakarnya hingga musnah dengan api biru. Di sisi lain, Arka bertarung sengit melawan Hydra yang mengamuk. Setelah berhasil memenggal beberapa kepalanya dengan perisai dan sihir petir, ia menyadari kalau monster itu bisa beregenerasi. Untuk mengakhirinya, Arka menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanggil iblis api, yaitu Ifrit. Ifrit yang seukuran dengan Hydra dengan mudah mendominasi pertarungan itu. Saat Hydra mencoba kabur, Arka melemparkannya ke angkasa.
Dan atas perintahnya, Ifrit menghancurkan monster itu hingga menjadi abu dengan pilar api neraka raksasa. Ifrito, Lama Helion. Ariane dan Chiome masih terpaku, mencoba memproses pertarungan kolosal antara dua monster raksasa yang baru aja mereka saksikan. Seiring matahari terbit, Arka akhirnya kembali, seolah tidak terjadi apa-apa, dan dengan santainya berkata kalau ia senang mereka berdua aman. Tentu aja, keduanya langsung berundungnya dengan pertanyaan soal iblis api raksasa yang muncul entah dari mana. Arka hanya menjelaskan bahwa itu adalah makhluk yang ia panggil dari dimensi lain, dan akan pulang sendiri dalam 5 menit. Caranya menjelaskan terdengar lebih santai daripada memesan ojek online, seolah manggil iblis dari neraka adalah hal yang biasa ia lakukan setiap hari Selasa gitu. Tak lama kemudian, sebuah pesan suara dari Danka datang, membawa rentetan kabar baik yang mengejutkan, yang mana Putri Yuriarna dari Kerajaan Roden, atau yang kita kenal dengan gadis yang diselamatkan Arka, telah berhasil menemui salah satu tetua elf. Sang putri menyatakan bahwa Kerajaan Roden bertanggung jawab penuh atas penculikan para elf. Dia berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan kerajaannya untuk menemukan mereka yang hilang. Namun, bukan itu aja, dia juga berhasil menegosiasikan sebuah aliansi. Dia menjelaskan kepada tetua bahwa kedua kakaknya didukung oleh kekaisaran rasis yang membenci non-manusia. Untuk mencegah mereka naik takhta, sang putri ingin menjadi ratu. Sebagai imbalannya, jika para elf mendukung klaimnya, ia berjanji akan bertarung bersama mereka jika kekaisaran suci Revlon berani menyerang. Para tetua dengan senang hati menerima tawaran aliansi itu. Ini merupakan sebuah langkah besar menuju dunia di mana manusia dan elf bisa hidup berdampingan dengan damai. Anehnya, berita super positif ini tidak membuat Ariane bahagia. Sebaliknya, ia malah merasakan kehampaan yang aneh. Tujuan hidupnya yaitu menyelamatkan kaumnya dari kekejaman manusia seakan direnggut begitu aja. Justru sekarang, manusialah yang akan memimpin pencarian kaumnya. Kenyataan bahwa manusia bisa memperlakukan elf sebaik ini membuatnya shock. Dia teringat kata-kata Cetrion dan Arka. Mungkin perdamaian memang akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ariane kemudian nyeletuk pelan, merasa bahwa sejak bertemu Arka, seluruh dunianya seakan berputar terbalik dengan kecepatan gila. Arka hanya bisa tertawa menanggapi itu. Nah, setelah semua ini selesai, kata Arka dengan lega, akhirnya aku bisa kembali menjalani kehidupanku yang tenang dan damai. Tentu aja, tidak ada satupun dari mereka yang percaya. Sambil bercanda, Arka melepaskan helmnya. Sayangnya, Chiome sama sekali tidak siap. Melihat tengkorak hidup di hadapannya, ia menjerit ketakutan. Ya, itu reaksi standar orang normal. Dia menolak untuk keluar, bahkan setelah Ariane dengan sabar menjelaskan seluruh skenario kutukan aneh yang menimpa teman barunya itu. Setelah suasana kembali tenang, Ariane ngajak Arka untuk ikut pulang ke desanya. Setelah mereka beristirahat, mereka akan pergi bersama ke Mahkota Raja, tempat di mana Arka mungkin bisa mematahkan kutukannya. Menurut Ariane, setelah semua yang Arka lakukan, hanya itulah balasan yang setimpal. Maka, perjalanan yang awalnya diniatkan Arka untuk mencari ketenangan, justru berakhir menjadi petualangan besar yang mengubah nasib banyak bangsa. Dengan teman-teman baru di sisinya, ia berharap perjalanan selanjutnya akan sama menyenangkannya. Dia memang masih tidak tahu mengapa ia dikirim ke dunia ini, tapi sejujurnya ia tidak terlalu peduli lagi. Selama ia masih di sini, ia akan menikmati kehidupan tengkoraknya yang seru ini secara sepenuhnya. Dan setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini, coy.